Pagi yang cerah untuk memulai hari yang baru. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Ivena. Saya lulusan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Palembang. Sedikit cerita dulu. Pada saat saya kuliah, banyak di antara mahasiswa dari fakultas lain meremehkan fakultas kami. Banyak di antara mereka berkata seperti ini, paling setelah lulus hanya bisa jadi guru. Itu merupakan salah satu kalimat yang sering saya dengar dari teman-teman saya yang sering berkeluh kesah karena kesal dengan ucapan mereka. Saya hanya tidak habis pikir, masih ada orang-orang yang masih memandang remeh sebuah profesi padahal sudah kuliah di tempat yang terbaik. Cukup dengan sesi curhatnya, kembali dengan cerita saya. Alhamdulillah sekarang saya bekerja sebagai guru di salah satu sekolah swasta di Palembang. Di sana saya mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang tidak ada yang istimewa menjadi seorang guru. Tetapi menjadi seorang guru adalah salah satu cita-cita saya dan saya bangga dengan hal itu. Di video kali ini, saya menceritakan bagaimana saya saat mengajar di dalam kelas. Selamat menonton. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat ya. Kemarin kita bahas apa kemarin? Sistem hukum di Indonesia. Kita lanjut materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya itu membahas tentang sistem peradilan di Indonesia. Judulnya sistem peradilan Indonesia. Langsung saja kita masuk ke materi baru. Materi hari ini adalah sistem peradilan Indonesia. Yang pertama kita bahas adalah makna lembaga peradilan. Jika membahas lembaga peradilan nasional, maka tidak akan lepas dengan konsep kekuasaan negara. Kekuasaan dimaksud adalah kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, Undang-Undang RI ini adalah penyempurnaan dari Undang-Undang RI yang terdahulu yaitu Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Nah, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Nah, di bawah Mahkamah Agung ada 5 badan peradilan yang membantu Mahkamah Agung untuk menegakkan keadilan di Indonesia. Yaitu ada yang pertama adalah badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, ada peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha, dan Mahkamah Konstitusi. Pasti timbul sebuah pertanyaan, kok Mahkamah Konstitusi ikut dalam membantu Mahkamah Agung dalam menegakkan keadilan? Nah, alasannya kenapa? Nanti ada penjelasannya. Ibu akan menjelaskan mengapa Mahkamah Konstitusi itu ikut turut andil dalam membantu Mahkamah Agung. Ibu lanjut. Nah, sebelum Ibu lanjut materinya, apa perbedaan antara peradilan sama pengadilan? Coba cari dulu. Udah dicari, nanti ditanya apa perbedaannya. Cari. Udah dapat? Udah? Oke. Apa perbedaan antara peradilan dan pengadilan? Siapa yang mau jawab? Ayo silakan. Siapa namanya? Ayu. Coba jelasin Ayu. Apa perbedaan peradilan sama pengadilan? Perbedaan antara peradilan dan pengadilan yaitu peradilan menunjukkan pada proses pengadilan perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Sedangkan pengadilan yaitu menunjukkan pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Oke, benar. Ada yang ingin nambahin jawaban Ayu? Benar Ayu. Aku senang ketemunya. Ada yang mau menambahkan jawaban? Oke, sudah.
Hmm. Apa perbedaan peradilan pengadilan? Peradilan itu menunjukkan pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Intinya lebih ke proses pada saat peradilan itu berlangsung. Sedangkan pengadilan itu tempat. Pengadilan menunjukkan pada tempat untuk mengadili perkara atau tempatnya untuk melaksanakan proses peradilan guna menegak hukum. Lanjut. Ketiga materi hari ini, juga kelihatannya bel berbunyi. Wah, belnya sudah berbunyi. Minggu depan, Ibu akan memberikan kalian soal tentang materi hari ini, jadi pelajari yang apa yang sudah Ibu berikan. Kita ketemu lagi minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Mau pagi dengan Ibu dengan pelajaran pendidikan Pancasila dan kenegaraan. Kemarin materi kita bahas apa? Sistem peradilan Indonesia. Kita juga kemarin sudah membahas tentang peradilan pajak. Sistem peradilan maksudnya apa? Kan sistem peradilan itu kekuasaannya dipegang oleh Mahkamah Agung. Bahwa Mahkamah Agung ada 5 badan, apa aja? Ada badan peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan tata usaha negara, ada peradilan militer, sama Mahkamah Konstitusi. Ibu kan kemarin sudah nyuruh nih, nah belajar ya, belajar untuk hari ini, karena Ibu hari ini ingin memberikan soal kepada kalian untuk melihat sampai tidak dari yang telah sampai kemarin. Nah, ini 5 pertanyaan yang telah Ibu siapkan sesuai dengan materi yang telah Ibu sampaikan kemarin. Ini kelihatannya sudah semua Ibu jelaskan kemarin. Jadi, salin dulu pertanyaannya, jawab, boleh di mana aja, ceknya Google silakan, di buku modul yang telah sekolah berikan, silakan. Karena jawabannya semua ada di buku atau di Google. Silakan, send coba. Ibu kasih waktu. Mau kasih waktu berapa menit? 1 menit. Bentar ya. Udah kan? Udah, ini jawabannya. Ibu kasih waktu 5 menit aja. Langsung jawaban. Udah? Udah ya? Oke. Itu dia. Kita jawab dulu deh. Yang tanya tadi. Kekuasaan kehakiman Indonesia dilaksanakan atau dilakukan oleh Mahkamah Agung. Benar.
kalian memahami apa yang kita sampaikan kemarin. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu wewenang Badan Peradilan Indonesia. Oke. Tidak peduli dengan perkataan orang lain, yang terpenting saat ini, saya bahagia dengan apa yang saya kerjakan sekarang.